itu taati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk surga. Apakah benar seperti itu? Dikonfirmasi dalam Quran. Quran surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dan tetap dalam pendiriannya satu-satunya Allah, maka ketika dia meninggal nanti jangan dia bersuka hati dan dia bersedih hati, tetapi bergembiralah memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah. Sekarang di Kristen, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Ditanyalah, percaya sebagai apa? Jadi begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu putar-putar. Silakan kau bertanya kepada saya, silakan kau bertanyalah. Ini sesi kau bertanya sampai kita rungkat. Malah saya bertanya sama kau nih. Saya pikir keras, ternyata kertas. Oke, teman-teman, sudah. Inilah orang-orang yang apa ya, tertutup. Mulai framing. Bible. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita mulai. Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan, dipercaya sebagai Tuhan. Baru lawan saya. Kamu percaya enggak? Aku bisa berlanjut. Kamu percaya enggak ada hadis yang meriwayatkan tentang sahabat Nabi itu minum darahnya? Aku tanya dulu itu. Kenapa? Kamu percaya enggak ada riwayat atau hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi minum darahnya? Kamu percaya darah itu? apa? Darah Tahu Nabi. saya belum baca, coba. Saya kalau hadis masih payah, coba buka. Bentar. Enggak, gini. Supaya berlanjut, kamu percaya enggak itu? Bagaimana saya mau percaya? Saya belum baca hadisnya itu. Coba. Saya kalau hadis masih parah. Iya, saya nggak tahu tentang itu. Bro, memahami hadis itu bukan sembarangan, bro. Kau pikir memahami hadis itu seperti memahami Bibel dari kejadian sampai kecelakaan? Ya, aku paham. Aku sama kamu. Kamu percaya nggak tentang hadis itu? Kalau nggak percaya, aku coba akan lanjutin. Coba buka dulu. Apa hadisnya? Saya belum pernah baca hadis itu. Intinya begini. Hadis itu meriwayatkan begini, teman-teman ya. Hadis itu meriwayatkan begini. Ada seorang. Mana datanya? Hadis berapa coba? Hadis berapa? Oke, kamu nggak percaya. Aku kasih. Bukan nggak percaya, mana datanya? Diminta datanya bilang nggak percaya. Kasih apa aja? Kasih. Kau pikir hadis itu seperti Bibel yang kau baca dari satu raja-raja sampai raja hutan? Bentar. Ayo, teman-teman. Kamu narasi dulu. Dia pikir hadis ini seperti Bibel. Bentar, sabarlah. Kamu suaranya itu putus-putus. Suara kamu putus-putus. Wah, jaringan buset. Mulai. Saya ngelek ya teman-teman. Iya, memang saya ngelek, saya punya jaringan. Begitu kalau kita diskusi sama orang yang otaknya ngelek juga. Ferod, ini diskusi kita ya, jangan marah-marah ya. Dia ini orang baik teman-teman. Cuma dua yang Allah berikan kepada dia. Kalau bukan hidayah ajab. Saya tidak jadi percaya Yesus teman-teman. Soalnya ribet. Padahal mudah. Kalau di Islam itu percaya Allah sebagai apa? Tuhan. Percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Mana dalilnya? Ini. Gampang kok. Sekarang kalau di Kristen, percaya Yesus sebagai apa? Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama putar-putar. Dan firman itu tak putar. Adapun kisah sahabat ya Ibnu Zubair. Minta dalil dia putar video teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Yang pernah meminum air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka riwayat ini tadi darah, sekarang air kencing. Diam dulu dong kamu. Gimana kamu dengar itu kamu potong-potong? Gimana sih ceritanya ini? Makanya jangan dipotong dong. Biar kamu dengar jelas. Gimana sih? Jangan kamu kira itu aku framing kan? Makanya dengar dulu. Ya hilang lagi kan? Hadis Nabi tentang kisah seorang sahabat Nabi yang disuruh membuang darah bekamnya Rasulullah, darah jantung. Suatu ketika ada Nabi menyuruh salah satu sahabat buang darah ini. Sedang keabsahan hadis ini dulu. Banyak para muhaddisin mengatakan hadis ini adalah tidak benar. Akan tetapi jika seandainya hadis ini benar, maknanya apa sih? Apakah gara-gara darah? Bukan gara-gara darah. Seandainya hadis ini benar bukan gara-gara darah, akan tapi ijtihad cintanya itulah yang mahal. Kisahnya adalah begini, buanglah darah ini. Nabi dibekam suruh buang darahnya. Setelah pergi orang tersebut, tiba-tiba balik lagi. Nabi berkata, sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Kau buang kemana? Kemana? Dalam perut. Tidak akan menyentuh badanmu api neraka. Wah, keren loh. Bukan urusan darahnya, tapi apa ijtihad. Nah, pertanyaan kamu udah dengar tadi? Bisa dengar? Loading. Bisa dengar? Oke, aku berharap kamu bisa terima dengan apa yang dinarasikan oleh ustadz kalian. Ustadz ternama loh. Dia ngomong begini. Ding, dia ngomong sudah. Dia ngomong begini. Iya, dia ngomong begini, Ding. Ada seorang sahabat Nabi yang meminum darah bekas luka Nabi. Nah, Nabi nggak tahu memang. Nabi nggak tahu tentang ketika sahabatnya minum. Nabi nggak tahu. Tapi ketika Nabi tahu, apa yang dikatakan Nabi sama dia? Haram tubuhmu disentuh api neraka jika darahku telah menyatu dengan darahmu. Pertanyaan saya gini. Tadi kamu bilang yang nentuin kalian masuk surga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam keterangan hadis tadi, nabimu bisa nentukan umatnya masuk surga. Salah satunya adalah sahabatnya yang meminum darahnya. Haram tubuhmu disentuh api neraka. Karena apa? Darah Nabi telah bersatu dengan darah dia. Mana yang benar yang menentukan kalian masuk surga? Nabi atau Allah? Silakan. Sudah. Oke. Kita match lagi. Luar biasa ya, pertanyaan berat sekali. Silakan diterima. Ya udah kamu jawab aja, nggak perlu. Iya, terima dulu, kita match dulu. Oke, diam dulu. Ya, silakan. Nah, inilah, oke, diam. Nah, inilah teman-temannya. Masa kita lagi berdiskusi, dia bertanya, tetapi dia tidak tampilkan dalil, malah video yang dia tampilkan. Jangan dulu potong, sabar dulu. Nah, baru video ceramah, sabar dulu. Video ceramah itu dia tidak dengar sampai lepas. Oke, ku jawab kau pakai ini saja ya. Sabar, ku jawab kau pakai ini saja. Nih. Apa? Nah, oke, sabar. Nih, kau baca ini, ya. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW meminum darah beliau. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sahabat yang meminum darah Nabi Muhammad SAW kondisi tertentu. Namun riwayat tersebut masih diperdebatkan. Selamat datang di kebohongan. Wah, kemana orang itu? Lari orang itu.
Cek. Kamu itu makanya kamu itu kalau ngomong jangan terlalu keras. Iya, dengar dulu. Ketika, oke, sudah aman ya? Aman ya? Aman tidak? Lanjut. Oke. Lanjut. Ketika kita berdiskusi, kamu menunjukkan saya satu video, tetapi video itu kau tidak dengar dari A sampai Z. Kau hanya ambil potongannya. Bagaimana ketika saya melakukan hal yang sama, contohnya seperti ini? Dari Alkitab, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul, menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Bro, kalau kamu mau potongan-potongan video seperti itu, bro, kalau saya punya itu langsung saya tampilkan gambarnya, bro. Ya, kalau mau berdiskusi kasih dalil yang ini. Dari Alkitab, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul, menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Cie, Paulus pendusta nih. Cie. Ayo. Dibuang ya darahnya di. Oke, bentar. Dibilang emang. Tadi kan loading bilang hadisnya nggak bener. Nabi SAW. Ini. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khusus ya. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antus. Belum ketawa lu. Darah pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darahnya di. Lalu dibilang, yang mana darah? Aku minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Loh, kok gimana ini? Nabi SAW, darah kawan antumnya. Mana dia? Coba teman-teman, ada lihat dia enggak? Sudah saya undang dia nih. Ngambil barokah. Lalu Kenapa kau lari? Kenapa kamu? Kamu yang lari. Gimana sih kamu? Mana ada loading kabur? Silakan. Lanjut. Nabi simpan di. Lihat dulu. Katanya kamu tadi hadis masih dalam perbantahan. Itu udah jelas loh. Ustadzmu yang ngomong loh sendiri. Gimana sih? Sudah? Tentang barokah yang ditulis oleh Syekh Kamu mau bantah apa lagi? Itu ustadzmu loh yang ngomong. Ibnu Alawi. Sudah? Itu ustadzmu yang Sudah. ngomong loh. Tapi masih bantah-bantahan. Gimana bantah-bantahan di situ? Oke, sudah. Oke, baik. Kagak. Oke, sudah. Nah, sekarang begini. Cek. Kok hilang-hilang kamu Cek. ini ya? Aman ya? Hilang-hilang bagaimana? Saya nge-lag ya, teman-teman. Saya nge-lag apa tidak? Iya, lari-lari gambarmu. Lari-lari kah? Aman kan? Ini kawan-kawan saya bilang aman kok. Iya, ke kamu mungkin ya. Tapi nggak tahu di sini. Jangan-jangan Mungkin kau aku suruh, teman-teman. Jangan-jangan kau suruh mamamu matikan signal wifi biar bisa kabur. Oh, aman. Oke, aman. Oke, aman. Aman. Ya. Jadi begini, Vero, ya. Ku bilang sama kau berdiskusi. Sabar dulu, jangan dulu kau potong. Sabar dulu. Kamu akui dulu. Hadis tadi benar sahih. Kamu akui dulu. Bagaimana kau suruh saya mengakui sementara saya tidak baca datanya? Kamu sekarang kasih tunjuk saya video. Sekarang video pendeta Esra Suro tadi kau mengatakan apakah betul Paulus rasul palsu? Betul atau tidak? Tapi itu bukan data Bible.
Itu narasi dia loh. Ya. Tapi Ya sudah, kenapa kau minta narasi? Kenapa kau harus suruh saya mengakui sementara saya tidak dapat data dari kau? Bagaimana kau ini? hadis yang disampaikan oleh ustadzmu. Iya, mana hadisnya? Mana hadisnya? Hadis loh yang disampaikan ustadzmu loh. Percaya nggak kamu? Iya, mana hadisnya? Oh, berarti kamu menolak ustadz. Berarti kamu nggak percaya dengan Bukan saya menolak, mana hadisnya, Vero? Mana datanya? Data. Saya minta data, kamu kasih video. Bagaimana kau diskusi ini? Alah, enggak ada. Bagaimana kau ini coba? Bentar, kamu percaya nggak dengan ustadzmu itu? Bro, di dalam media sosial yang saya percaya itu cuma ajan. Selain ajan saya tidak percaya. Faham tidak? Enggak. Oke, kamu nggak percaya dengan ulama itu? Bagaimana kau minta saya percaya sementara datanya tidak ada? Bagaimana kau ini? Sekarang kamu percaya tidak? Pak Esra Suro mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu. Kamu percaya tidak? Iya, itu perkataan Esra Suro. Berarti betul, palsu. Tapi dia nggak bawa Bible, nggak bawa data Bible sih. Kisah para rasul, bro. Sabar. Dengar. Dari Alkitab, secara Dari khusus Alkitab. dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari Alkitab, dengar. Dari Alkitab, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan Dia mute saya di sebelah, teman-teman. data dari Alkitab, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul. Nggak bisa kamu Sekarang begini, saudaraku. Sekarang begini, kau ini diskusi saya pikir. Jadi teman-teman, inilah Vero. Baru malam ini saya lihat dia diskusi ini. Dia bertanya sama saya, tetapi dia tidak bisa mengasihkan saya data, melainkan dia putar video. Saya putarlah pendeta Esra Suro mengatakan Paulus rasul palsu. Dia tidak percaya. Baru dia mau saya mengakui harus percaya video yang dia tampilkan itu. Bagaimana kalau video itu sudah ada yang diedit? Bagaimana kau ini? Vero, ini ku bilang sama kau, Vero, kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik dulu. Kau dengar aku. Dengar dulu, saya bilang, dengar dulu. Ini yang ngomong dia bawa dalil loh. Dia bawa data loh, hadis loh. Itu loh. Silakan. Hadisnya itu juga berbicara tentang apa? Tentang minum darah loh. Jelas loh di situ loh, Ding. Aku nggak framing di sini, aku nggak asumsi di sini. Itu loh. Sudah? Oke, kalau kamu menolak itu urusan kamu. Itu berarti kamu menolak tentang ceramah, tentang hadis yang udah diceramain oleh ustadzmu itu. Itu aja, nggak perlu aku maksain kamu, nggak perlu. Oke, baik. Ini ku bilang sama kau. Ini Viro, sabar. Giliran saya dulu. Viro, ku bilang sama kau ya. Iya, aku bilang sama kau dulu. Di dalam media sosial itu, yang saya percaya hanya ajan. Selain ajan saya tidak percaya. Ingat itu ya. Di dalam media sosial, di dalam video-video dia yang ada dengar dulu. Video-video yang beredar video-video yang beredar di dalam media sosial itu yang saya percaya hanya ajan. Selain itu saya tidak akan percaya. Ya. Kau tampilkan video Ustadz Abdul Somad tadi, tiba-tiba kalau ada yang edit. Sekarang begini, kau bertanya kepada saya, Loading, apakah kau percaya bahwa sahabat pernah meminum darah Nabi? Saya minta datanya mana? Kau kasih video. Bagaimana ceritanya kau diskusi, Vero, begini kau punya cara diskusi. Kau bertanya, saya minta data, kau kasih video. Ini diskusi macam apa ini? Memang dia sudah mentok, teman-teman. Makanya lari kemana-mana. Karena tidak ada jawaban tentang keselamatan di dalam kekristenan. Coba tanya, kalau kalian mau selamat percaya Yesus, percaya sebagai apa? Oh, percaya sebagai Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan putar-putar. Akhirnya firman itu terputar-putar. Kan? Inilah. Saya pikir kertas. Iya, dibaca toh. Hadis nomor berapa? Dibacalah.
Dibaca riwayatnya apa? Nah, Dibaca, kamu yang bawa data, kamu suruh saya baca. Aneh juga kau ini. Diskusi macam apa kau ini? Apa lagi kau buka ini? Apa lagi kau buka? Jadi teman-teman, inilah sekelas Kristen seperti ini mau diskusi sama saya. Dengar. Jangan kau tunjukkan kau punya cara-cara menghujat sehalus seperti saya. Saya ini ahli dalam penghujatan loh. Yang anehnya kau tadi itu kan, sudah saya bilang ini apa lagi kau buka ini, ya Allah ya Rabbi. Bagaimana ini orang coba berdiskusi, bagaimana coba? Sekarang kutanya sama kau dulu, kau terima tidak tadi? Sabar, kau terima tidak tadi? Kalau Pak Pendeta Isra Suro mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu. Menurut dia narasinya dia begitu? Kau terima atau tidak? Berarti Pak Pendeta Isra Suro salah. Narasinya begitu? Berarti Pak Pendeta Isra Suro salah. Narasi dia salah. Berarti Pak Pendeta Isra Suro salah. Salah. Iya, jemaat salahkan pendeta teman-teman. Inilah di dalam kekristenan teman-temannya. Jemaat menyalahkan pendeta. Inilah teman-teman ya. Jemaat di dalam kekristenan menyalahkan pendeta. Ini sekelas Viro ini mau diskusi sama saya ketika jawabannya mutar-mutar. Hah? Sama saya saja kamu mutar-mutar, bagaimana kamu diskusi sama Bang Rasid? Bisa babak belur kau, Vero. Mending kau buka koma cari jodoh. Sampai sekarang teman-teman tidak ada sama sekali jawabannya, tidak ada sama saya, Dian. Bagaimana ceritanya coba? Bluetooth disconnected. Kamu percaya enggak dengan Ustadz Abdul Somad tadi? Di dalam media sosial yang video-video beredar yang saya percaya hanya ajan. Selain ajan saya tidak percaya. Yang saya percaya di dalam media sosial itu hanya ajan. Selain ajan saya tidak percaya. Ada umat yang tidak percaya sama ustadznya. Itu kamu loh, Ding. Daripada kau percaya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Nah, ada bagaimana coba diskusi sama dia teman-teman coba. Apakah begini? Inilah teman-temannya. Kalau kau mau berdiskusi sama inilah kalian dia. Inilah Kristen ini kalau berdiskusi seperti beliau ini kan. Sudah mentok. Tidak bisa jawab pertanyaan saya, lari kemana-mana, asal sok-sok. Loading kau bertanya. Satu pertanyaan saya, dia terputar-putar sampai sekarang, teman-teman. Satu pertanyaan saya, kau itu tidak bisa, Viro. Satu pertanyaan saya saja, kau terputar-putar. Tidak bisa kau jawab pertanyaan saya. Sampai sekarang kau tidak tahu kan, tidak bisa jawab jawaban saya kan? Bisa tidak jawab pertanyaan saya? Bentar dulu. Aku lu ngomong. Makanya begini loh, Ding. Kenapa Islam bingung dengan keselamatannya? Katanya keselamatan itu hanya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam keterangan itu, hadis itu menceritakan Nabi Muhammad ternyata bisa nentuin umatnya masuk surga atau tidak. Itu loh. Makanya kalian bingung, siapa sih sebenarnya penguasa surga ini? Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang loh sama orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka loh. Makanya bingung siapa penentunya. Makanya aku tanya sama kamu, apa sih jaminan keselamatan dalam Islam? Kamu bilang tadi apa? Dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apakah itu amal soleh, Bang Loding? Iya, amal soleh. Ternyata Nabi juga nggak ngomong begitu loh. Nabi mau ngomong bukan dengan amal soleh masuk surga, enggak. Termasuk Nabi juga enggak. Tahu-tahu ada hadis juga yang menceritakan bahwa Nabimu bisa menyelamatkan orang masuk surga loh. Sampai ke surga. Makanya kalian tuh bingung, siapa sih yang nyelamatin kalian masuk surga? Kamu juga kan kasih jawaban yang pasti. Oke, baik. Oke, sekarang begini. Oke, baik. Sekarang taruhlah. Oke. Bentar. Aku udah jadwal sama si Rasid jam 10.
Oke, terakhir saya mau menyimpulkan tadi saja. Iya, saya mau menyimpulkan tadi saja. Oke. Ya, kamu duluan. Oke, baiklah. Oke, sekarang ini terakhir saja, Vero. Sekarang baiklah, saya bingung dalam konsep keselamatan. Baik, saya bingung dalam konsep keselamatan. Sekarang saya mau ikut Vero nih, agar saya selamat. Kata Vero, loading kalau kamu mau selamat, ikutlah saya. Bagaimana cara mengikuti Vero agar selamat? Percaya kepada Yesus. Oke, saya percaya. Oke, saya bertanya kepada Vero, percaya kepada Yesus sebagai apa, Vero, biar saya selamat? Udah, kamu berkesimpulan. Silakan, nggak perlu bertanya lagi. Tidak, taruhlah saya bingung. Ya. Nah, kamu kesimpulan sekarang. Silakan. Jangan bertanya lagi. Ini kesimpulan lo. Silakan. Takut dia. Oke lah teman-teman, ini oke siap. Inilah teman-temannya. Dari tadi dia bertanya. Iya sudah. Iya. Silakan, jangan bertanya lagi. Iya, oke sudah. Oke lah, beginilah teman-temannya. Ya, inilah seperti Vero inilah. Dari tadi dia bertanya, saya pakai data, pakai dalil, dia mau framing sampai lari ke darah Rasulullah, sampai lari ke video, lari ke sini, lari ke situ. Nggak masalah. Jadi teman-teman, tidak masalah. Memang begitu, Kristen kalau sudah mentok itu apa saja mereka jadikan sebagai pembantah kalau sudah mentok itu. Padahal saya hanya simpel loh. Saya bertanya, baiklah kalau begitu saya keliru dalam keselamatan. Sekarang saya mau ikut Vero. Bagaimana agar saya selamat mengikuti Vero? Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Ya sebagai Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan putar-putar. Akhirnya firman itu terputar-putar. Nah itu. Kan? Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Jawaban saya tetap satu itu loh. Mau percaya Yesus sebagai apa? Itu saja dulu. Bagaimana kalian mau menyimpulkan bahwa kalian mendapat keselamatan sementara kalian masih ambigu dalam ketuhanan kalian? Bagaimana bisa selamat? Sampai sekarang tidak tahu Yesus ini pengen dipercaya sebagai apa? Bapak ini pengen dipercaya sebagai apa? Ujung-ujungnya lari ke Yohanes 1 nomor 1 itu. Besok-besok kalau revisi, hapus saja itu Yohanes 1 nomor 1 itu. Tidak bisa teman-teman. Makanya saya katakan mereka sampai sekarang itu tidak ada keselamatan. Karena kenapa? Ada pun juru selamat ternyata nyangkut di kayu salib. Tidak selamat. Juru parkir berarti pintar parkir. Juru masak berarti pintar masak. Juru selamat tidak selamat. Ini kan begini. Jadi itulah teman-teman. Makanya tadi saya mengatakan tidak usahlah saya bertanya. Satu kali pertanyaan saya saja bom-bom kejang-kejang 3 hari. Apalagi si Vero ini. Coba. Masa dia bertanya sama saya, setelah itu dia kasih dalil. Saya minta dalil sama dia, dia kasih video. Apakah dalam konteks diskusi sebuah video bisa menjadikan dalil? Tidak tahu. Asal dia tahu loading, kamu tahu diskusi atau tidak? Kamu tahu diskusi atau tidak? Saya ini tahu diskusi, kalau kamu itu cuma tahu putar-putar. Makanya besok-besok kalau berdiskusi begitu, carilah data yang lengkap, pelajarilah Bibelmu dulu, Vero, pelajari dengan baik-baik. Baca saja dari Kejadian sampai Kecelakaan, baca saja dari Matius sampai Captikus, itu Yesus tidak ada Tuhan. Yang ada itu hanya Yesus utusan Tuhan. Karena kita orang Islam, sebelum berdiskusi dengan kalian orang Kristen, kami sudah bola-bali Bibel kalian. Bibel kau itu sampai kertas 1 lembar itu saya belah 2 itu saya cari, jangan-jangan di sini tertulis Yesus Tuhan. Padahal tidak ada, tetap utusan Tuhan. Ya, tidak ada, tetap utusan Tuhan. Mana ada Yesus bisa jadi Tuhan? Sementara di dalam Bibel mengatakan Yesus hamba Tuhan. Masa hamba merangkap jadi Tuhan? Nah, bagaimana ceritanya itu? Coba. Nah ini jadikan PR buat kau. Semoga kau bisa tambah pencerahanmu sampai ke akhirat nanti ya. Dan semoga bisa mendapat hidayah ini. Di Matius 12:15 ini sudah jelas. Yesus hamba Tuhan. Bagaimana hamba menjadi Tuhan? Ngadi-ngadi kau ini. Nah, ini saya tampilkan data. Begini kalau diskusi nih. Yesus hamba Tuhan. Nah, kalau Tuhannya Yesus berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Masa Tuhan merangkap jadi hamba? Jadi pelajari Bibelmu baik-baik, baru kalau sudah pintar, baru undang saya diskusi ulang. Saya pikir kamu keras, ternyata kamu hanya kertas. Kertas pun kertas rusak. Ya teman-temannya,
ndak bisa dia ini, ndak bisa sama saya karena dia masih, minimal dia diskusi sama anak saya lah dulu. Ndak bisa sama saya. Masih di bawah. Masa dia bertanya tentang minum darah Rasulullah, setelah itu saya minta dalilnya, dia kasih video. Saya kasih video, dia bantah. Ya, jadi belajar yang banyak ya dia. Iya, sabar, masih ada 11 detik. Masih ada, iya. Belajar yang banyak ya. Belajar yang banyak biar jadi pintar. Karena kalian ini mustahil, kalian pintar. Kristen kalau ada yang pintar, saya potong syahadat saya ini malam. Kalau ada Kristen yang pintar ya. Oke, silakan. Udah, selesai kamu. Bukan saya. Ya sudah. Tinggalkan dia saja teman-teman. Daripada dia bernarasi biar dia kesakitan kan. Sudah saya hujat-hujat dia, setelah itu kita tinggalkan dia. Biarkan dia nangis. Biarkan dia nangis sendiri. Oh, loading itu kurang ajar. Dari tadi saya diam-diam minta tep-tep, giliran saya kau kabur. Biarlah. Kan? Biarkan dia, pasti ngamuk-ngamuk. Coba kalian dengar tuh. Pasti ngamuk. Oh, si loading kabur. Masa kau ini? Masa saya pertahankan diskusi sama orang stres? Anda bisa teman-teman. Dia bertanya, apakah kamu percaya Nabi Muhammad sahabat pernah meminum? Itu hadis ada, tetapi masih jadi perdebatan. Perdebatan para ulama. Begitu. Tiba-tiba dia mengutip siapa tadi, Buya Yahya sama Ustaz Abdul Somad. Setelah itu dia suruh saya percaya. Begitu saya buka Pendeta Esra Sur, hampir saya buka tadi Yesus Sekolah. Pasti dia nangis di sana itu. Pasti dia nangis teman-teman. Pasti bilang, loading itu kabur.